Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 15 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penyelamat kami yang kuat dan perkasa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan dan mempelajari akan firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar terhindar dari kesesatan yang setan tebarkan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opa Hans Tikonuwu. Kepada Opa Hans, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Bacaan Renungan Pagi 15 Juni 2024, judulnya Penyelamat yang Kuat dan Perkasa. Ayat tema, Mazmur 32 ayat 7. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak, Selah. Kepada saya telah ditunjukkan bahwa kita harus waspada dari segala sisi, dan dengan tekun menolak tuduhan dan tipu muslihat setan. Dia telah mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan menipu ribuan orang serta membawa mereka sebagai tawanan. Manfaat yang diambilnya dari ilmu pikiran manusia sungguh luar biasa. Di sini seperti ular, dia tanpa disadari menyusup untuk merusak pekerjaan Allah. Mujizat-mujizat dan karya-karya Kristus yang ia nyatakan tampak sebagai hasil keterampilan dan kuasa manusia. Jika ia melakukan serangan yang terang-terangan dan berani terhadap kekristenan, hal ini akan membawa umat Kristen yang kesusahan dan menderita ke kaki penebusnya, dan penyelamatnya yang kuat dan perkasa akan membuat musuh yang berani itu melarikan diri. Oleh karena itu, dia mengubah dirinya menjadi malaikat terang dan bekerja pada pikiran untuk memikat dari satu-satunya jalan yang aman dan benar. Saya diarahkan pada kuasa Allah yang diwujudkan melalui Musa ketika Tuhan mengutus dia menghadap Firaun. Setan memahami urusannya dan turun ke bumi. Dia tahu betul bahwa Musa dipilih oleh Allah untuk mematahkan kuk perbudakan atas anak-anak Israel, dan bahwa dalam pekerjaannya dia menggambarkan kedatangan Kristus yang pertama untuk mematahkan kuasa setan atas keluarga manusia dan membebaskan mereka yang ditawan oleh kuasanya. Setan tahu bahwa ketika Kristus akan menampakkan diri, pekerjaan besar dan mujizat akan dilakukan olehnya, agar dunia mengetahui bahwa Bapa telah mengutus dia. Setan gemetar karena kuasa Yesus. Setan berkonsultasi dengan para malaikatnya bagaimana menyelesaikan pekerjaan yang meliputi dua tujuan. Pertama, untuk menghancurkan pengaruh pekerjaan yang dilakukan Allah melalui hambanya Musa, dan bekerja melalui agen-agennya, dan dengan demikian memalsukan pekerjaan Allah yang sebenarnya. Dua, untuk memberikan pengaruh melalui karyanya, melalui para penyihir yang akan menjangkau segala zaman dan menghancurkan pikiran banyak orang yang beriman sejati akan mujizat dan perbuatan besar yang akan dilakukan oleh Kristus ketika dia akan datang ke dunia ini. Dia tahu bahwa kerajaannya akan menderita karena kekuasaan yang dia pegang atas umat manusia akan tunduk kepada Kristus. Tanda-tanda dan keajaiban itu dilakukan melalui Musa untuk meyakinkan Firaun bahwa akulah aku yang agung itu.
mengutus dia untuk memerintahkan Firaun agar membiarkan Israel pergi agar mereka dapat melayani dia. Diambil dari buku Testimonies for the Church, volume 1, halaman 290 sampai 292. Demikian bacaan renungan pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opak Hans. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Pekabaran renungan pagi Sabat yang indah ini akan berupa pelajaran singkat dan karenanya kami sebut special edition atau edisi spesial. Sebab kita perlu membuka kedok setan. Dalam sumber dari renungan hari ini menyatakan bahwa setan menggunakan ilmu pengetahuan dan tradisi turun-temurun untuk menyesatkan umat Allah. Nah, tentang hal tersebut, Alkitab berkata dalam 2 Tesalonika 2 ayat 8-12. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Mengapa Allah mendatangkan kesesatan? Baca kembali ayat 10 yang dikatakan, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Jadi, karena manusia tidak menerima dan mengasihi kebenaran, maka Allah izinkan kesesatan datang kepada mereka dan akhirnya banyak orang yang percaya akan dusta. Ingat, hati kita tidak mungkin kosong. Jika tidak dikuasai oleh Roh Kristus, maka roh setan yang masuk. Jika kita tolak yang satu, yang lain akan masuk. Inilah maknanya Allah izinkan atau mendatangkan. Jika kita menolak rohnya Yesus, maka Allah tidak dapat larang roh setan untuk masuk dalam hati kita. Karena itu pilihan kita. Jika kita menolak kebenaran, maka Allah tidak dapat larang kesesatan masuk dalam hati dan pikiran kita. Dan kesesatan adalah pekerjaan setan. Berikut contoh kebenaran yang ditolak, dan akhirnya kesesatan Allah biarkan, dan banyak orang yang percaya dusta. Suratnya nomor 42, tahun 1910, paragraf 3, berkata, malaikat-malaikat dilemparkan dari sorga sebab mereka tidak akan bekerja dalam keharmonisan dengan Allah. Mereka jatuh dari tingkat mereka yang tinggi, sebab mereka ingin ditinggikan. Mereka telah meninggikan diri mereka sendiri, dan mereka lupa bahwa keindahan pribadi dan karakter mereka datang dari Tuhan Yesus. Malaikat-malaikat yang jatuh ini mengaburkan fakta bahwa Kristus adalah anak tunggal yang diperanakkan Allah, dan mereka mempertimbangkan bahwa mereka tidak berkonsultasi kepada Kristus. Siapakah pimpinan dari malaikat-malaikat yang jatuh ini? Lucifer tentunya. Apakah yang mereka berusaha lakukan? Lucifer dan para pengikutnya, yaitu para malaikatnya, mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah yang diperanakkan Allah. Sadarkah dan tahukah saudara bahwa satu-satunya alasan terjadinya perang di sorga adalah karena anak Allah? Karenanya, kita bisa memahami apa yang setan lakukan di padang gurun saat mencobai Yesus. Dia menggunakan taktik yang sama saat di sorga. Setan mempunyai banyak pilihan pertanyaan yang dapat dia tanyakan kepada Yesus dalam penggodaannya.
Tetapi pernahkah kita berpikir mengapa pertanyaan tentang anak Allah yang pertama-tama setan tanyakan? Sebab pertanyaan itu adalah isu terjadinya peperangan di sorga. Dan pada saat ada kesempatan, dia segera tanyakan. Nah, dengan bertanya, setan sebenarnya mengakui bahwa dia sendiri ragu akan status Yesus sebagai anak Allah yang sesungguhnya. Dan mereka yang menolak bahwa Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, dibiarkan oleh Allah menerima kesesatan dan percaya dusta. Kesesatan yang menjalar di dalam gereja Advent adalah bahwa Yesus bukan anak Allah yang sesungguhnya, tetapi anak Allah secara metafora atau permainan peran. Nah, baru-baru ini ada lagi kesesatan yang sedang menjalar dalam gereja Advent tentang anak Allah. Berikut kesesatan tersebut. Ini adalah pendeta Ivor Myers dari Amerika Serikat. Dia akui bahwa Mazmur 2 ayat 7 yang berkata, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini," adalah tentang Yesus. Dan memang benar, karena Paulus juga menyatakannya dalam Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 5. Sekarang, yang menjadi masalah adalah kapan Yesus diperanakkan. Sang pendeta tidak percaya bahwa Yesus diperanakkan oleh Bapa di masa kekekalan. Oleh karenanya, sang pendeta lanjutkan penjelasannya dengan membaca ayat-ayat berikut ini sebagai bukti bahwa Yesus bukan diperanakkan di masa kekekalan. Kita baca Kisah 13 ayat 29 sampai 34. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua, "Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini." Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, "Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus, yang dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud." Berdasarkan ayat-ayat ini, khususnya ayat 33, sang pendeta mengajarkan bahwa Yesus disebut anak Allah karena Yesus diperanakkan dari kebangkitan dari kematian. Jadi Yesus disebut anak Allah karena Allah Bapa bangkitkan Yesus dari kematian. Dan karenanya sang pendeta tambahkan dengan Wahyu 1 ayat 5 yang berkata, "Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa oleh karena darah-Nya." Nah, dalam versi King James, perhatikan ayat yang bagian bawah, dikatakan "the first begotten of the dead." Dan oleh karena kata begotten ini, sang pendeta mengajarkan bahwa Yesus disebut anak Allah karena Yesus yang pertama lahir dari kematian. Inilah kegenapan Mazmur 2 ayat 7 bagi sang pendeta, dan hal ini dia ajarkan kepada banyak orang di dalam gereja Advent. Ini adalah kesesatan. Kenapa? Karena pertama, kata begotten dalam Wahyu 1 ayat 5 diterjemahkan dari kata Yunani prototokos, yang artinya kelahiran pertama. Artinya bukan satu-satunya, sebab ada kelahiran kedua dan seterusnya. Yesus bukanlah satu-satunya yang dibangkitkan. Sementara kata begotten dalam Yohanes 3:16, lihat kalimat yang bawah, diterjemahkan dari kata monogenes, yang artinya anak yang lahir satu-satunya, yaitu tunggal.
Yohanes yang kekasih yang menulis buku Injil Yohanes dan buku Wahyu tahu dan mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang satu-satunya lahir dari Bapa. Itu sebabnya Yohanes tidak menulis monogenes untuk Wahyu 1 ayat 5, tetapi prototokos, yaitu yang lahir pertama dari kematian. Kenapa lahir pertama dari kematian? Karena kebangkitan Yesus adalah patron bagi yang mati dalam Yesus. Itu sebabnya perhatikan terjemahan berikut ini. Terjemahan Easy to Read Version dengan jelas memahami makna prototokos, yaitu kelahiran pertama, dan karenanya dikatakan, Yesuslah yang pertama dari semua yang dibangkitkan dari kematian. Artinya banyak yang dibangkitkan dan bukan hanya Yesus. Dan terbukti, pada waktu Yesus bangkit, ada banyak orang kudus yang bangkit bersama Yesus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Karenanya jelas sekali saudaraku dalam Tuhan, mengapa Yohanes menggunakan kata prototokos dalam Wahyu 1 ayat 5. Sebab Yesus adalah kelahiran pertama dari kematian, dan sesudahnya akan banyak lagi. Yesus bukan satu-satunya yang lahir dari kematian, tetapi Yesuslah satu-satunya yang lahir dari Bapa. Itu sebabnya disebut monogenes. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan Sang Pendeta, Yesus tidak bisa disebut anak tunggal Allah, sebab yang lahir dari kematian tidak hanya satu. Semoga saudara dapat melihat kesesatan yang diajarkan oleh Sang Pendeta Advent tersebut. Kedua, kita kembali ke kisah 13 tadi. Perhatikan yang warna biru. 3 kali Lukas menuliskan bahwa Allah, yaitu Bapa, membangkitkan Yesus. Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri, tapi Allah Bapa yang bangkitkan Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 13, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jelas bahwa Yesus dibangkitkan oleh Bapa dan bukan bangkit sendiri. Sementara doktrin Trinitas dalam gereja Advent mengajarkan bahwa Yesus bangkit sendiri. Bisa lihat kontradiksi yang Sang Pendeta buat. Dia mau membela Trinitas dengan mengajarkan bahwa Yesus bukan anak yang Bapa dilahirkan di masa kekekalan, tetapi Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa, dan Yesus disebut anak nanti setelah bangkit dari kematian. Tetapi Sang Pendeta tidak sadar dan tidak perhatikan bahwa kisah 13 tersebut berulang-ulang menyatakan bahwa Yesus dibangkitkan Allah. Blunder. Ayat 33 tersebut bukan menyatakan bahwa Yesus disebutkan anak yang Bapa peranakan dengan cara membangkitkannya dari kematian. Oh bukan. Rendah sekali Tuhan kita dibuat Sang Pendeta. Sampai-sampai untuk disebut anak Allah saja harus berdasarkan bangkit dari kematian. Ayat itu menyatakan bahwa Yesus yang Bapa bangkitkan dari kematian itu adalah anaknya yang Bapa peranakan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Mazmur 2 ayat 7. Itu sebabnya Alkitab versi berikut ini menuliskan, terjemahan Contemporary Version berkata, bahwa Dia telah menepati janji ini kepada kita. Hal ini sama seperti yang dikatakan dalam Mazmur kedua tentang Yesus. Engkaulah anakku, karena hari ini aku telah menjadi Bapamu. Jadi, kisah 13 ayat 33 tersebut menekankan bahwa yang Bapa bangkitkan itu adalah anaknya yang tunggal, yang Bapa peranakan, sebagaimana yang Mazmur 2:7 nyatakan. Karenanya, Sang Pendeta mengajarkan kesesatan, dan mereka yang menolak kebenaran Allah biarkan dusta melanda mereka. Pilihan ada pada saudara, mau ikut kesesatan atau mengasihi kebenaran. Kami berdoa agar saudara pilih kebenaran, karena Yesus adalah anak Allah yang Bapa peranakan di masa kekekalan. Dan Dialah Sang Penyelamat yang kuat dan perkasa.
Renungan hari ini berkata bahwa setan punya dua tujuan buruk bagi umat manusia. Kerinduan setan adalah untuk kebinasaan manusia. Tetapi setan tahu bahwa bila kita bersatu bersama Yesus di dalam Allah, setan dan para pengikutnya kalah dan hancur. Sebab Yesus telah musnahkan setan dan kerajaan mautnya. Ayat inti renungan hari ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita. Mazmur 32 ayat 7 berkata, "Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak." Saudaraku dalam Tuhan, berlindunglah bersama Yesus di dalam Bapa. Maka kita akan terhindar dari kesesatan dan kita mengasihi kebenaran karena Yesuslah Sang kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengungkapkan kedok setan, yang menebarkan kesesatan melalui pengikut-pengikutnya di dalam gereja. Setan bersama pengikutnya mengaburkan fakta bahwa Yesus adalah anak-Mu ya Bapa yang Engkau peranakan. Namun, oleh karena kebenaran firman-Mu, kami boleh melihat bahwa itu adalah dusta. Karenanya, tolong kami ya Bapa. Karuniakan anak-Mu dalam hati kami, sehingga oleh kehadiran Roh-Nya kami dituntun ke dalam seluruh kebenaran dan mengasihi kebenaran, karena Yesuslah Sang kebenaran, sehingga kami dapat terhindar dari kesesatan dan dusta yang setan tebarkan melalui para pengikutnya. Dan mampukan kami untuk mengabarkan kebenaran sehingga banyak orang yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.